Di sini kita melakukan start dulu pada Apache-nya sama MySQL-nya sampai melakukan run. Kalau error mungkin CMD-nya agak susah berjalan. Oke, yang pertama kita menjalankan, kita klik CMD-nya. Oke, yang pertama kita jalankan yaitu MySQL root. Ketik MySQL root dan kita enter supaya server administratornya keluar. Oke, selanjutnya kita menambahkan create database penjualannya. Kita copy, kita paste. Oke. Nah, ini akan mengeluarkan datanya. Oke, selanjutnya kita menambahkan create table jenis. Oke, di sini ada create table jenisnya ID, jenis nama sama ID. Oke, untuk mengeluarkan table ID sama namanya. Oke, selanjutnya kita menambahkan create table subplaner. Ini create table ini kita menambahkan id subplaner atau nama si pembeli. Oke, kita copy, kita paste. Oke, selanjutnya kita menambahkan create table customer. Oke, di sini kita menambahkan ID customer, nama customer, alamat customer, dan nomor telepon customer. Oke, di sini dia nanti akan mengeluarkan table create table ID, nama, penjualan, dan kode barang, ID jenis, dan nomor telepon si pelanggan. Oke, selanjutnya kita melanjutkan create table barang. Oke, di sini ada id barang, id jenis, id subplaner, dan id harga. Selanjutnya kita menambahkan create table transaksi. Di sini kita menambahkan create table transaksi, ID transaksi, ID customer, ID barang, tanggal date, dan keterangannya. Oke. Selanjutnya kita menambahkan insert into ataupun jenisnya. Di sini kita menambahkan ada 5 jenis. Ada 1 printer, hard disk, notebook, dan laptop, dan plastik. Selanjutnya kita klik enter. Oke, untuk menambahkan table yang kosong, kita menambahkan insert ataupun isi dalam table tersebut. Di sini kita menambahkan table. Oke, selanjutnya kita menambahkan insert value-nya. Di sini kita menjalankan insert value transaksi, nama, alamat, nama ID, dan tanggal dan barang yang dikeluarkan. Mengeluarkan tanggal, ter-DP, dan lunas. Oke. Selanjutnya kita mengetik select from jenis subplaner untuk mengeluarkan hasilnya. Oke, ini hasilnya sudah keluar. Jenisnya select from subplanernya customer, barang, dan transaksi. Jadi data yang telah dibuat, yang disusun tadi semua sudah siap, sudah terisi satu persatu. Oke, di sini kita akan meminta cara menampilkan semua data yang sudah terisi, yaitu data ID sama data customer. Yaitu kita klik select ID customer, nama customer, from customer. Oke, jadi kita ketik ini karena sudah kita ketik, kita copy. Setelah itu kita paste, kita enter, dan hasilnya dia mengeluarkan ID customer dan nama customer. Kita akan update jenis. Contohnya nama jenis
ini ada printer inject. Oke, kita akan mengubah printer inject. Caranya yaitu kita ketik update jenis, set nama jenis, kita mau kita mau ganti menjadi mouse. Oke, klik where it jenis 1, misalnya dia di angka berapa, yang mau diubah angka berapa. Karena ini kita ganti di angka 1, kita dan klik ID 1 dan kita customer. ganti namanya. Oke, di sini kita akan enter untuk menampilkannya. Setelah itu kita klik select from jenis. Nah, dan hasilnya berubah menjadi mouse. Yang tadinya printer inject sekarang sudah berubah menjadi mouse. Oke. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan. Oke, di sini kita akan menjelaskan kegunaan SAM, MySQL, CMD, apa kegunaannya semua. Oke, di sini kita akan menjelaskan kegunaan SAM pada Apache dan MySQL. Kegunaannya agar database bisa digunakan. Yang kedua, masuk ke MySQL, yaitu yang disebut dengan shell untuk menjalankan sebuah MySQL urut yang kegunaannya sebagai admin untuk mengelola database. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu create database penjualan. Kegunaannya adalah membuat tempat utama untuk menyimpan semua tabel dan data. Yang keempat itu ya us penjualan. Kegunaannya menentukan database aktif agar perintah tidak error. Yang kelima ialah membuat tabel. Cara membuat tabel, kita akan mengetik tabel customer. Dan kegunaannya adalah membuat struktur data atau kolom dan tipe data. Yang keenam, melihat daftar tabel. Kita akan melihat daftar tabel dengan mengetik show table. Dan yang ketujuh, melihat struktur tabel. Kita akan mengetik describe customer. Kegunaannya melihat nama kolom, tipe data, dan primer key. Dan ke-8, menyimpan data insert. Kita akan klik insert into customer value. Yang kegunaannya menambahkan data baru ke dalam tabel. Yang kesembilan ialah menampilkan semua data. Kita mengetik select from customer. Kegunaannya melihat seluruh data tabel. Oke, yang ke-10, menampilkan data tertentu. Kita mengetik select from customer where it ataupun yang tertentu. Kegunaannya mengambil satu data spesifik. Oke, yang ke-11, menurutkan data. Kita mengetik select from barang order by harga desk. Kegunaannya adalah menampilkan data 12 yang mengubah data ataupun update set nama customer. Yang ke-11, menghapus data. Kita ketik delete from customer. Kegunaannya menghapus data tertentu tanpa menghapus tabel. Ke-14, menambahkan kolom atau alter. Kita mengetik alter table add ML parser. Kegunaannya menyesuaikan tabel dengan kebutuhan baru. Ke-15, menghapus kolom atau kita mengetik alter table customer drop kolom telepon. Kegunaannya menghapus kolom yang tidak diperlukan. Yang ke-16, mengganti nama kolom. Alter table change nama customer, nama purchase 100. Kegunaannya adalah merapikan penamaan kolom. Yang ke-17 adalah menghapus tabel. Kita ketik drop table. Kegunaannya menghapus table beserta datanya. Yang ke-18, menghapus data. Kita ketik drop table data penjual. Kegunaannya menghapus seluruh data dan table. Ke-19 ialah backup dan restore database. Kegunaannya mengamankan data agar tidak hilang. Yang ke-20 ialah digunakan untuk aplikasi. Kegunaannya adalah biasa dipakai untuk website, sistem penjualan, kasir, aplikasi sekolah, aplikasi UMKM. Oke, di sini kita akan menjalankan PHP dalam MySQL. Kita stopkan dulu ini ya, karena ini tadi aktif. Oke, di sini kita harus menjalankan dan pada saat kita menjalankan itu harus aktif MySQL. Nah, sekarang kita mencari yang namanya HTTP docs.
Oke, kita mencari htdocs. Oke, ini ada htdocs, kita klik htdocs. Nih kita tambah ataupun kita klik ataupun new folder ataupun kita menambahkan file baru yang berserta short text dan lain-lain ataupun shortcut. Ini menambahkan foldernya dulu. Oke, setelah itu ini ada juga kita bisa menambahkan salah satu yaitu shortcut ataupun indeks HTML ataupun PHP bisa digunakan juga untuk menjalankan HTML Visual Studio localhost-nya. Oke, di sini kita akan menjalankan Visual Studio. Di sini kita ketik indeks HTML, tapi kita yang menggunakan yang di bagian atasnya saja. Oke, di sini ada indeks. Ini kita ubah menjadi indeks HTML. Kita ubah, klik kanan. Setelah itu indeks HTML. Kita rename dulu. Setelah itu kita klik indeks HTML. Oke, setelah itu kita klik kanan. Habis itu open. Kita untuk menjalankan localhost. Oke, di sini saya sudah memiliki folder, yaitu folder database create cmd-nya, cuman berbentuk website. Oke, di sini kita akan menjalankan sebuah file yang sudah tersusun. Oke, ini adalah hasilnya, tabel transaksi, ID tabel, ID barang, ID integrant, tabel supplier, oke, dan tabel customer, ID customer, dan nama customer. Pokoknya sudah saya jalankan tapi berbentuk website 3D. Berikut 20 kegunaan SEM untuk pengembangan website. Yang pertama adalah menjalankan server localhost. Yang kedua, menjalankan Apache sebagai web server. Yang ketiga, menjalankan MySQL Maria sebagai database. Yang keempat ialah mengembangkan website tanpa koneksi internet. Yang kelima, menguji CMS seperti Word, Press, Joomla, Drupal. Yang keenam ialah menguji script PHP sebelum diunggah ke hosting. Yang ketujuh ialah membuat dan mengelola database dengan PHP MyAdmin. Yang kedelapan ialah menjalankan dan menguji sistem login. Yang kesembilan ialah mengembangkan aplikasi web ataupun dinamis. Yang kesepuluh ialah menjalankan framework PHP seperti Laravel. Laravel adalah framework PHP berbasis MVC ataupun model free controller yang digunakan untuk membangun aplikasi website secara cepat, rapi, dan aman. Beberapa hal penting tentang Laravel: open source dan gratis. Menyediakan banyak fitur siap pakai, routing, authentication, database, ORM, allocation, dan lain-lain. Menggunakan sintaks yang bersih dan mudah dipahami, cocok untuk aplikasi kecil hingga besar. Enterprise mendukung pembuatan dan aplikasi website dinamis. Saya memiliki aplikasi yaitu food seperti penjualan makanan, dan nama aplikasinya itu adalah nama aplikasinya Jopa. Yang pertama itu fungsi utama aplikasi ini digunakan untuk memudahkan pelanggan memesan makanan secara online dan admin mengelola data, produk, pesanan, dan transaksi. Yang ketiga itu ialah untuk admin login, manajemen makanan ataupun create menu, kategori makanan, minuman, dessert, manajemen stok, manajemen pemesanan, masuk konfigurasi pembayaran, laporan penjualan harian. Yang kedua itu bentuk pelanggan, registrasi, login, melihat daftar menu makanan, menambahkan makanan ke keranjang, melakukan checkout, pembayaran, melihat status pesanan, reward transaksi. Yang keempat itu yaitu teknologi digunakan Laravel, yaitu Backend Framework ataupun PHP, Blade Template Engine untuk frontend ataupun MySQL Database, Bootstrap, TUA, tampilan UI, Midstream yang menggunakan
aplikasi tambahan Figma. Yang kelima itu adalah struktur umum Ralapal, yaitu saya menggunakan model menu, user order, kategori menu controller, order controller, view menggunakan blade, resource view, didefinisikan di web ataupun PHP ataupun API aplikasi PHP, database migration untuk membuat tabel secara otomatis. Contoh alur pemesanan, user login, pilih makanan, tambah keranjang, checkout, bayar admin, konfigurasi pesanan diproses. Oke, kita masuk ke yang 11. Belajar pemrograman web HTML seperti yang saya sudah buat tadi. HTML, konfigurasi sistem CMD, create database, penjualan, id nama, id penjual, dan lain-lain. Yang ke-12 ya mengatur dan menyimpan file proyek website secara lokal. Yang ke-13 menguji pengiriman form dan input user. Yang ke-14 meniru lingkungan server hosting untuk testing. Yang ke-15 ialah debugging dan pengujian keamanan website. Yang ke-16 ialah membuat REST API lokal untuk aplikasi web ataupun mobile. Apa itu API? Yaitu API aplikasi yang bergabung secara bersamaan di dalam satu website ataupun kode visual ataupun website dan HTML maupun wrapper dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke 17, melatih pengguna database relasional. Yang ke-18 itu meningkatkan efisien pengembangan tanpa delay upload server. Yang ke-19 membuat backup website secara lokal. Yang ke-20 memahami struktur file direktur web server. Saya memiliki ada artikel website menggunakan Laravel, Figma, SAM, dan lain-lain. Saya memiliki contoh yang menggunakan Laravel yang bergabung dengan Figma yang menyatukan suatu website untuk menjadikan suatu aplikasi juga. Saya ada memiliki 5 contoh aplikasi dan website milik saya sendiri. Saya menggunakan Figma, Laravel, Visual Studio untuk menjadikan suatu website yang portable. Que antes no veía, personas que disfrutan un amanecer y las cosas sencillas que nos da la vida. Es un regalo despertarse, andar por ahí diciendo buenos días y ni pa' qué preocuparse. How can I crave a place I've never been? A place of infinite love and unbounded happiness. But everywhere I go, there I am. How can I be the problem and the solution all at once? How do I save my heart from my mind? A cruel place of never-ending pain. I can't run fast enough. I can't flee my own self. No matter where I wake up, I'm still here,
Saya Jopa, terima kasih Bu.